اللهم صل على سيدنا محمد وأسجر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali, marilah kita gemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada ba'da subuh yang indah ini, semoga senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertemu ba'da subuh ini. Jadi kajian kali ini tentang syahadatnya wudhu atau bersuci. Kita ketahui bersama ketika kita akan sholat, kita wajib untuk menghilangkan hadas besar atau hadas kecil dahulu. Dihilangkan, disucikan, apa maknanya? Niat ingsun wudhu ngilangaken hadas cilik lillahi ta'ala. Di dalam wudhu, sebelum kita berwudhu, tanamkan niat supaya lillah, supaya bukan linas lagi. Lillahnya dipakai, maknanya aku tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya Allah yang mensucikan aku. Bukan aku yang bisa mensucikan aku. Bila Abdul Halim merasa masih bisa bersuci, bila Abdul Halim masih merasa bisa yang mensucikan Abdul Halimnya, ini syahadatnya bukan syahadat kepada Allah,
Akan tetapi yang disaksikan oleh Abdul Halimnya masih bersahadat kepada hawa nafsu Abdul Halimnya. Maka tak berlakulah bersuci meskipun engkau habiskan air laut untuk bersuci, untuk wudhu. Bila masih Abdul Halimnya yang merasa berwudhu, bila masih Abdul Halimnya yang masih merasa bersuci, maka semuanya hanya sia-sia saja. Sampai ngelombet, sampai ngelentek kulitnya Abdul Halim ini berwudhu menghabiskan air laut. Bila Abdul Halimnya yang merasa ada, Abdul Halimnya yang merasa wujud, Abdul Halimnya yang merasa hidup, Abdul Halimnya yang merasa berkuasa, dan Abdul Halimnya yang merasa bisa mensucikan Abdul Halimnya, maka semuanya hanya sia-sia saja. Tidak pahala, malah dosa. Apa buktinya bahwa Abdul Halim ini, apa buktinya bahwa Anda semua tidak mampu, tidak akan bisa mensucikan diri Anda sendiri? Apa buktinya bahwa kita tak bisa berwudu? Apa buktinya kita tak bisa menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil? Buktinya apa? Ketika kita melihat orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu mayatnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang yang mati itu mandi dimandikan. Wudhu diwudhukan. Sholat disolatkan. Mengkafani pakaian dikafankan. Doa didoakan. Kekuburan dikuburkan. Jadi manusia ini tidak bisa apa-apa selain dimahasucikan oleh Allah sendiri. Jadi maknanya setelah terbaiat diri manusianya, maka manusianya pasti seperti mayat. Duduknya didudukkan, berdirinya diberdirikan, sholatnya disolatkan, masaknya dimasakkan, makannya disuapi, minumnya disuapi, dijaga masuknya dari makanan dan minuman hingga tidak sampai masuk ke paru-paru atau ke jantung. Allah Maha Hebat memelihara kita selama ini. Tapi kita semua buta akan itu. Kenapa? Karena kita masih mengandung hadas besar dan hadas kecil. Maknanya kita masih najis dengan keberadaan diri kita di hati kita, sehingga kita tidak nampak, tidak menyaksikan. Hanya Allah yang berkuasa atas diri kita. Jadi ketika manusianya sudah rela, ridho, terbaiat dirinya, kembali memasrahkan lagi bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, maka disitulah syahadatnya wudhu. Maka disitulah syahadatnya bersuci, mensucikan manusianya dari manusianya di hatinya. Bila manusianya sudah suci, maka hanya Allah yang ada. Manusianya sudah kosong, yang nyata, yang nampak hanya Allah. Jadi niatnya wudhu untuk bersuci bagaimana? Wis ojo niat menengo wae koyok mayat, yo iku yang dimaksud niat wudhu. Secara syariat kita mengucap nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat wudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Namun di dalam hati yang terdalam menyaksikan, ya Allah, bukan aku yang berkuasa untuk mensucikan diriku. Hanya Engkaulah yang mensucikan aku.
bila manusianya sudah disucikan Allah di dalam laku-laku apapun, maka suci bersihlah. Syahadatnya bersih, bersucinya bersih, sholatnya bersih, zakatnya bersih, puasanya bersih, hajinya bersih, pekerjanya bersih, masaknya bersih, belanja ke pasarnya bersih, bertanamnya, bercocok tanam ke sawah bersih, berdiri duduknya bersih, makan minumnya bersih, semuanya serba bersih suci karena yang berkuasa atas manusianya sudah lillahi ta'ala. Jadi semuanya tergantung syahadatnya. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka mereka semua menjawab, qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhan kami. Tapi kapan itu terrealisasi? Kita hanya baca-baca Al-Quran saja. Kita hanya bahas-bahas Al-Quran saja. Kita hanya memaknai, mentafsiri ala hawa nafsu kita sendiri saja Al-Quran. Sehingga kita tak pernah bisa bersahadat. Sehingga kita tak pernah bisa menyaksikan Tuhan. Akan tetapi kita hanya menyaksikan. Kita hanya membela. Kita hanya cinta. Kita hanya sayang kepada hawa nafsunya sendiri. Sehingga najislah diri ini dan sehingga najislah semua apa yang kita lakukan. Karena kita seolah-olah bagaikan wayang yang melaku dewe tanpa dalang. Kita selama ini seolah-olah seperti domba yang tersesat, berpisah jauh dari pemeliharanya. Ya bingung domba yang tersesat ini. Mau kemana-mana tersesat. Mau makan takut. Mau minum takut. Kenapa? Takut diterkam oleh harimau. Takut ditombak oleh pemburu. Jadi kehidupannya serba takut. Kenapa? Karena masih mengandung hadas, mengandung najis, mengandung manusianya yang menjadi Tuhan di dalamnya. Inilah ketakutan demi ketakutan yang dilanda oleh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita memahami apa makna syahadatnya wudhu atau syahadatnya hadas ini. Syahadatnya hadas ini bermula ketika saat dulu, ketika kita belum ada. Ketika kita dulu, ketika kita masih gaib. Ketika belum dilahirkannya kita di dunia ini, di dalam Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapakah hamba Allah? Ya seluruh umat manusia inilah hamba Allah. Jadi bukan Nabi Muhammad saja, bukan para nabi saja hamba Allah. Seluruh manusia yang sudah tercipta inilah hamba Allah. Kapan hamba-hamba Allah ini, kapan manusia ini diperjalankan, disucikan, diperjalankan di suatu malam? Ya ketika saat dari tanah menuju ke tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan menuju dari hasil tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi, beras, dan sebagainya. Sehingga diperjalankan lagi, dimakankan, diminumkan oleh Allah kepada hidup yang ada pada calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga tumbuh besarlah calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga bertemulah di suatu pernikahan dan bertemulah sel sperma dan sel telur. Kemudian diperangkatkan lagi cikal bakal badan kita ini, pertemuan antara sel sperma dan sel telur hingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, menjadi bayi. Itulah
hambanya diperjalankan dengan kesucian Tuhannya di suatu malam. Apa sih malam itu? Bukan malam-malamnya hari. Akan tetapi malam itu yakni malam ketika kita belum tahu apa-apa. Malam itu ketika kita tidak bisa melihat apa-apa. Malam itu adalah ketika manusianya masih gaib, belum ada. Berarti yang gaib itu Allah apa kita? Karena kita tak punya iman di dalam dada kita, maka kita seolah-olah manusianya yang wujud, Allahnya yang gaib. Inilah tanda kita tidak punya iman. Imannya hanya kepada hawa nafsu kita sendiri yang selama ini kita pertuhan-tuhankan, kita raja-rajakan, kita bela-belakan daripada membela agama Allah. Selama ini kita telah menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan bukan Allah tapi manusianya. Karena yang jadi utusan bukan Muhammadnya tapi hawa nafsunya di dalam dadanya selama ini. Ya kotor terus, ya keruh terus, ya sakit terus, ya anar terus, ya tersiksa terus kehidupannya, ya takut terus dengan kehidupan dunia. Ibarat domba yang tersesat tadi, ibarat manusia yang jauh dari kekasihnya tersiksa, ibarat Adam dan Hawa dipisahkan dari pucuk selatan dan pucuk utara, dipisahkan. Takut dan takut raono barengi, urip dewenan, hidup sendirian. Abdul Halim, Anda selama ini kan hidup sendirian bersama hawa nafsu, tidak bersama Tuhan. Kenapa? Tuhannya gaib, yang wujud hanya hawa nafsunya. Ya hidup sendirian, takut menghadapi alam-alam yang gaib, takut menghadapi alam-alam yang tidak ada. Kok aneh? Alam gaib, alam yang tidak ada kok ditakuti, kok aneh. Sedangkan dengan alam yang nyata ini, keberadaan Sang Pencipta ini tidak takut sama sekali, malah bermaksiat, malah ingkar, malah musyrik, malah kafirin terhadap Allah. Kok tidak takut? Ngaku-ngaku jadi Tuhan kok tidak takut? Ngaku-ngaku jadi penguasa kok tidak takut? Ngaku-ngaku jadi pencipta, menjadi apapun yang bisa bergerak ini dengan gerakanku sendiri. Duduk ini dudukku, berdiri ini berdiriku, bicara ini bicaraku, ngaku-ngaku semua ini milik Abdul Halimnya. Loh kok tidak takut? Tapi dengan alam-alam yang katanya alam kematian, alam siksa kubur, azab kubur, alam barzah, hari kiamat, siratal mustaqim, hari pembalasan, perhitungan, yang alam-alam yang misteri, alam-alam yang gaib-gaib itu, loh malah takut. Alam yang tidak ada ditakuti, alam yang nyata kok dilawan. Aneh diri kita ini selama ini. Kenapa kok aneh? Karena tidak punya iman. Imannya hanya kepada makhluk yang ada. Imannya hanya kepada makhluk yang hidup. Imannya hanya kepada makhluk yang berkuasa selama ini di dalam dadanya. Maka ya tersesatlah manusianya. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya hidup di dunia ini, maka di akhiratnya pun semakin buta, bahkan tersesat-sesat jalannya. Astaghfirullahaladzim. Jadi rubahlah iman kita sejak saat ini, rubahlah. Jangan takut kepada alam yang gaib yang tidak ada.
Alam yang gaib tidak ada kok ditakuti. Takutlah kepada alam yang nyata ini. Siapa yang nyata di alam semesta ini? Tuhankah ataukah diri manusiamu? Kepada Tuhan saja kita tidak takut, kepada alam yang tak ada kita takut. Tertipu kita ini. Jadi takutlah kepada yang nyata, maka jangan ngaku-ngaku jadi Tuhan. Maka saksikanlah. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna. Diciptakan dari tanah atau Masjidil Haram sampai menjadi bayi atau Masjidil Aqsa yang diberkahi. Maknanya tujuan Allah menciptakan, memperjalankan dengan kesuciannya manusia ini tujuannya untuk apa? Saat dari tanah sampai jadi bayi kita sudah ditunggu-tunggu oleh calon kedua orang tua kita. Sehingga berkumpullah, itulah yang dimaksud sholat itu, kumpul dengan kedua orang tua mengingat Allah, itulah yang dimaksud sholat berjamaah itu. Tujuannya untuk apa? Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya engkau dapat menyaksikan ayat-ayatku, bukan menyaksikan alam gaib. Bagaimana mungkin bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah bila Allahnya gaib? Bisakah? Bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah itu ketika manusianya yang gaib, Allahnya yang wujud, baru bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Kenapa? Karena yang terjadi pada diri manusia itu hanyalah ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayat urip. Bukan ayatnya manusia. Tanpa uripe Allah, manusia tak punya ayat. Tanpa uripe Allah, Halim tak bisa duduk. Tanpa uripe Allah, Halim tak bisa berdiri. Tanpa uripe Allah, Halim tak bisa bicara. Tanpa uripe Allah, Anda semua takkan pernah bisa mendengar. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa Allah lebih wujud, lebih hidup, lebih mendengar, lebih melihat, lebih menggerakkan seluruh bangsa ciptaannya daripada ciptaannya itu sendiri. Maka dari itu kita disebut makhluk menengok wae. Ojo dadi pencipta, ojo dadi sang kholik. Menengo wae nrimo ing pandum. Itulah yang dimaksud syahadatnya wudhu, syahadatnya bersuci, agar suci semua apa yang dilakukan. Maka kalau sudah suci, syahadatnya suci, sholatnya suci, zakatnya suci, puasanya suci, hajinya suci dari persekutuan-persekutuan yang selain Allah. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri live ini, marilah kita kemahkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat,
اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin